Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke. Kembali lagi sama kita berdua Yuk. di Ngapel, Ngawangkong FPL. Oke. Episode ini kita akan bahas, sepertinya kita akan bahas Community Shield, Pak ya. Iya. Community Shield karena ya minggu ini itu akan ada pertandingan Community Shield sebagai pembuka dari nanti dimulainya Liga Inggris atau IPL. Oke, langsung aja. Community Shield ini mempertemukan Liverpool sebagai juara FA, Iya. kemudian Manchester City sebagai juara Liga Inggris. Oke, kita langsung saja kita ulas prediksinya nanti bagaimana untuk pertandingan Community Shield ini. Yo, yang pertama itu dari juara FA dulu dah. Liverpool. Kebetulannya Man City lagi ya memang tidak ada di sini mah. Ya, oke. Kebetulan kita nggak ada fans Manchester City di sini. Oke. Jadi kita Liverpool dulu nih. Dilihat dari pertandingan pramusim, Liverpool ini masih fluktuatif. Iya. Masih fluktuatif, belum seimbang secara permainan. Ya mungkin kalau secara permainan masih adaptasi juga karena mereka itu memiliki striker baru. Nunes. Oke. Di pertandingan pertama kalah 4-0 melawan MU di Thailand. Oke. Nunes tidak bisa apa-apa, Salah nggak bisa apa-apa dan kalahnya 4-0 oleh rival. Nah, bagaimana nih Pak? Kalah 4-0 sama rival di Thailand. Ya, kalau melihat dari komposisi pemain mah gitu, masih hitungannya memang masih pramusim lah, belum sampai mengeluarkan istilahnya gitu si skuad terbaik gitu. Skuad terbaik ya. Walaupun dari fans sebelah akan mengatakan ya di babak pertama kan tim A lawan tim C, terus yang babak keduanya tim C mereka lawan tim A kita gitu. Tapi tetap aja nggak bisa masukin. Tapi ya sama juga masih pramusim, masih istilahnya mencari-cari lah, apalagi ada striker baru Nunes ya. gitu. Jadi mungkin sedikit mencari-cari bagaimana lah seharusnya. Walaupun di pertandingan selanjutnya kan Nunes memasukkan langsung 4-nya. Ya betul, lawan kalau nggak salah Leipzig ya. Lawan Leipzig. RB Leipzig. Dia masukin 4, wow keren. Langsung masukin 4. Tapi tetap balik lagi masih di pramusim, tapi setidaknya ada menyetel lah gitu. Kayaknya dia mau membuktikan diri gitu ya. Jadi golnya langsung 4, tapi salah satu golnya juga ada penalti gitu. Kayaknya salah juga itu ngasih penalti ke Nunes biar naik Iya, PD-nya. kepercayaan dirinya sebagai striker mahal gitu ya di paling mahal sejarah Liverpool. Sejarah Liverpool. Oke. Di pertandingan kedua itu Pak. Pertandingan kedua. Oke. Pertandingan kedua 5-0 melawan Leipzig. Lawan Crystal Palace dulu. Crystal Palace pertandingan kedua itu menang 2-0. Oke. Di pertandingan kedua itu Nunes masih belum mencetak gol. Belum. Dia masih melayang. Mungkin masih apa ya? Masih mencari-cari posisi yang enak atau tapi dilihat dari highlight di mana-mana gitu ya. Banyak sekali peluang yang harus jadi gol. Iya. Kayak gitu. Itu apa sih faktor apa? Kenapa sih si Nunes ini kayaknya kurang begitu percaya diri atau dia masih nervous gitu gabung sama klub besar di Liga Inggris? Ya bisa jadi seperti itu sih, nervous. Kemungkinan besar gitu. Ada ajang pembuktian jadi malah melakukan hal-hal yang konyol gitu. Tidak seharusnya lah gitu sebagai seorang striker gitu dari depan gawang sampai melambung kalau tidak salah ya. Gitu. Iya betul kayak gitu. Tapi ya balik lagi masih di tahap menemukan formasi, menemukan chemistry dan kekuatan juga, kekuatan badan, bodinya. Jadi setel ulang lagi lah dari awal. Apalagi kan masih pramusim sih. Ya di Liverpool kan mainnya udah jelas gen pressing ya. Jadi si pemain itu benar-benar harus fit dulu gitu. Biar nanti pas di liganya udah mulai biasa lagi lah sesuai dengan kemauan klub. 2-0 lawan Crystal Palace. Nah, di lawan Crystal Palace ini apa sih yang jadi faktor Liverpool bisa menang 2-0 ini, Pak? Kemungkinan sih balik lagi ke sudah mulai lagi setting awal gitu si para pemainnya gitu. Soalnya di mulai tim-tim yang pemain-pemainnya yang sudah biasa bermain di
strateginya si Klopp. Nah itu yang udah biasa gitu. Jadi udah mulai lagi gitu. Udah Klopp gitu ya, pemain-pemain yang musim kemarin sering bermain bersama, di pramusim yang kedua ini melawan Crystal Palace dipasang bersama juga, jadi masih udah Klopp lah gitu ya, tinggal satu itu striker tunggalnya. Masih belum ya. Masih sabar. Oke. Di pertandingan ketiga 5-0 melawan RB Leipzig. Iya. Nunes 4 gol dan satu lagi salah kalau nggak salah. Iya, salah. Nunes membuktikan kualitasnya di pertandingan ini. Bagaimana Pak Fadul, pendapat Bapak? Secara posisi sih kalau melihat dari pertandingannya gitu sudah mulai bisa lah gitu mengetahui kemungkinan besar si teman-temannya itu akan mengumpan kemana gitu. Itu kan ada beberapa, satu kali sentuhan yang bolanya tidak terlalu jauh dari dia atau agak sedikit jauh sampai meregangkan badan istilahnya waktu gol kedua atau ketiga kalau nggak salah. Tapi sudah mulai lagi ada menyetel gitu dengan pemain-pemain yang bisa dibilang akan jadi tim intinya gitu. Iya. Nanti pas main. Oke. Jadi si Nunes ini tipe-tipe apa sih? Kalau dilihat dari pertandingan 1, kedua, ketiga yang terakhir yang dia bikin gol hampir 4 itu, kelihatannya dia tipenya tipe apa sih? Tipe finisher sih sebenarnya. Finisher ya, dia finisher, jadi bukan pusher dan lain-lain. Bukan, gitu. Jadi memang harus mengikuti dulu kebiasaannya Liverpool gitu. Finishernya memang lumayan lah, istilahnya dapat beberapa peluang itu akan bisa menjadi gol gitu. Soalnya karakternya beda banget sih kalau kelihatannya itu sama Jota dan Firmino. Itu beda banget kan karakternya. Iya, kalau Firmino kan dari awal dia memang tukang asis dulu waktu main di Hoffenheim-nya. Nah pas masuk ke sini ke Liverpool terus dilatih Klopp. Dan ya jujur aja gitu, formasi dan taktik Klopp di Liverpool itu ya sangat mengandalkan Firmino sebenarnya gitu. Kalau dulu sebetulnya di tengahnya ada Lallana, di depannya ada Firmino. Itu yang benar-benar melakukan press gitu, benar-benar sesuai yang diinginkan Klopp gitu sebetulnya. Kalau sekarang Nunes masih belum lah. Masih raba-raba dan fisiknya juga gitu, masih mempersiapkan fisiknya untuk gegen pressing. Dan semoga secepatnya lah. Ini udah mulai ini perebutan kejuaraan lah istilahnya pertama nih pembuka gitu. Ya. Pertandingan pertama kalah, pertandingan kedua menang, pertandingan ketiga menang besar. Pertandingan terakhir kalah lagi. Iya, lawan RB Salzburg. Saudaranya RB Leipzig. Iya. Dibalaskan dendamnya oleh LB1. Gimana nih komentarnya Pak? Kalau melihat dari komposisi pemainnya itu waktu kalah kemasukan di babak pertama itu kebanyakan bukan tim inti. Kalau melihat dari sini sih ya itu benar-benar dicoba dulu sih banyak pemain mudanya. Apa bisa jadi karena mau menyimpan pemainnya untuk nanti community shield atau bagaimana gitu? Kemungkinan besar seperti itu karena lumayan mepetnya waktunya ke community teh. Betul. Ya, 3 hari gitulah dari 3 hari. Austria udah terbang ke Inggris lagi. Terbang langsung ke Inggris lagi. Sementara di pihak lawan itu kayaknya udah stay di Inggris gitu. Iya, apalagi mereka mah tidak terdengar sama sekali ada pramusimnya. Ya, mereka pramusim cuma 2 lawan klub Amerika sama terakhir kemarin lawan Munchen. Dan dua-duanya menang. Haaland 15 menit 1 gol. Tapi secara permainan kayaknya belum terlihat City seperti musim-musim kemarin di Liga Inggris belum terlihat sama sekali karena masih otak-atik formasi juga, apalagi mereka punya striker utamanya Haaland gitu ya. Jadi setelah sekian lama mereka tidak punya striker murni, Jess ya. Dan sekarang ada Haaland kayak gitu. Jadi masih belum kebaca sih permainannya kayak gimana. Tapi secara motor serangan itu masih tetap sih di KDB. Masih. Dia ngegolin 2 waktu lawan klub Amerika gitu ya. Haaland gak main. Ketika lawan Munchen, Haaland main lumayan sih. Fisiknya, bodinya juga bagus. Lumayan lah. Jadi belum terbaca lah untuk Man City karena pramusimnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi seperti menyembunyikan kekuatan lah istilahnya. Ya, kalau saya lihat sih kayak gitu sih ya, menyembunyikan kekuatan karena
rival utamanya ya musim depan itu ya yang saya baca itu kayaknya sih Liverpool rival utamanya, dan mungkin Arsenal atau Spurs lah masuk rival utama untuk di IPL ya gitu Pak. Ya gimana nih prediksinya buat nanti Community Shield antara City lawan Liverpool? Otomatis ya kalau saya lebih ke Manchester City. Karena apa? Liverpool kayaknya belum bisa membaca permainan Manchester City di pramusim ini, di pramusim yang sekarang, karena mereka baru 2 kali pertandingan dan rotasi pemain terus gitu. Saya sih lebih prediksinya ya menang City ya sekitar 1-0 lah. Ditambah Liverpool Alisson absen. Iya. Jota juga absen. Iya. Itu Liverpool pincang di belakang, pincang banget karena Alisson nggak ada. Sedangkan yang dihadapi Haaland. Gitu. Menurut lo gimana nih? Menurut fans Liverpool sendiri? Ya ada keraguan lah gitu. Ada keraguan ya. Karena ya pincang gitu kan. Alisson secara Alisson. Jadi nggak bisa bikin back tenang lah. Kalau misalkan selain Alisson yang main gitu. Iya. Kalau melihat dari yang dimainkan kemarin atau kemungkinan besar yang main mah Adrian gitu. Oh Adrian, ya Adrian. Tapi dari saya pribadi masih mendingan Keller juga gitu. Saya Keller kayaknya riskan juga sih kalau Keller. Tapi Adrian juga sering blunder. Ada, cuma kan Adrian beberapa kali di musim pas kita udah juara champion gitu. Iya. Piala Dunia antar klub Adrian, Alisson gak main sama sekali gitu. Tapi setidaknya memberi kontribusi di saat yang tepat lah. Iya. Gitu kalau Adrian mah. Kalau Keller kan di liga terus-terusan tuh bisa sampai kemarin di Carabao bisa sampai juara kan, ya udah nggak apa-apa pakai aja Keller terus. Ya. Tapi rumornya Adrian. Rumornya Adrian karena kemarin kan dipakai untuk pramusimnya memang lebih mengandalkan Adrian juga. Di belakang berarti VVD yang jadi kuncinya. Di tengah ada siapa Pak? Di tengah masih Fabinho juga masih bisa. Masih Di tengah Fabinho pasti. ya kuncinya ya. Di depan ya, mungkin Nunes kali ya. Di depan masih Nunes dengan Salah dan pasti Luis Diaz. Nah itu si Luis Diaz yang saya ngeri sih. Dia pergerakannya bagus banget. Pergerakannya lumayan, cuman selama ini tuh ngelihat dari hasil pertandingan Liga Inggris sebelumnya juga finishingnya belum terlalu lah. Ya, kalau finishingnya sih terlihat gitu. Cuman dibandingkan yang perekrutan yang lainnya dia sih lumayan gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Jota dia masih di bawah sih kalau menurut saya gitu. Tapi setidaknya gitu kalau melihat dari strateginya dulu kalau ada Firmino yang di tengah mundur, Salah dan mana yang masuk. Kalau sekarang Diaznya gitu yang masuk tapi nggak jadi finishing, dia akan ngumpan ke tengah ke Nunes yang finishingnya bagus, Diogo yang finishingnya bagus begitu. Harusnya gitu. Harusnya kayak gitu ya. Oke, itu dari sisi Liverpool. Sekarang kita beralih ke sisi Manchester City. Manchester City belum ada kabar-kabar pemain yang cedera. Cuman mereka kehilangan Sterling, kehilangan Zinchenko. Iya. Gitu ya. Jadi sama Gabjes, terutama Gabjes. Tapi kalau Gabjes sudah ada gantinya Haaland. Dan backupnya juga Alvarez, itu bukan kaleng-kaleng juga kan Alvarez di River Plate itu ya waktu itu. Saya ingat saya sih ya. Ya pokoknya di klub Amerika Selatan itu dia cetak gol 6 gitu ya. Jadi bukan kaleng-kaleng juga gitu kan ya. Tapi kalau Sterling, siapa yang bisa ganti dia di Manchester City nanti di pertandingan nanti? Foden kan? Kalau melihat dari perkembangan harusnya Foden ya. Kalau Foden kan istilahnya sudah di plot sama Pep itu memang buat jadi pemain masa depannya Man City gitu. Dan secara pergerakannya bisa lebih baik lah. Kalau mungkin dulu di Barca ada Messi, di Munchen teh dulu masih Robben bukan sih? Di pas Pep teh? Ya, Robben. Ya masih tipe-tipe yang sama lah. Tipe-tipe yang sama. Ada Sterling kemarin gitu. Sekarang Foden sedikit banyaknya secara visi misinya gitu, determinasinya mirip-mirip gitu ya. Cuman finishingnya aja gitu kan. Kalau misalnya si Sterling itu ya lumayan juga kan finishingnya bagus. Sayangnya dia pindah ke Chelsea gitu. Mungkin untuk bermain yang lebih banyak mungkin atau meraih trofi lain gitu. UCL mungkin. Di tengah Pak, sekarang kita balik ke tengah. KDB. Nah, KDB ini benar-benar apa ya?
Wah, pemain tengah yang paling berbahaya di Liga Inggris saat ini kalau menurut saya kayak gitu ya. Dia pergerakannya bagus, finishingnya apalagi, visi misinya juga wah keren banget gitu ya. KDB. Menurut Bapak KDB ini perlu dikawal siapa di Liverpool? Kalau di Liverpool sih Fabinho sama kalau biasa main sama kapten Endo bisa dua sekaligus gitu. Setidaknya kan Liverpool si pemain tengahnya itu kan petarung semua gitu. Walaupun tidak main marking juga masih bisa ngejaga areanya masing-masing gitu. Tapi kejar bolanya lebih baik gitu kalau misalkan pakainya Fabinho dengan Endo. Kalau misalkan yang dipasangnya Thiago dengan Keita ya pasti Fabinho yang jaga gitu. Ya berarti harus hati-hati nih Liverpool sama KDB. Sangat. Oke, sekarang beralih ke belakang. Di belakang itu kalau nggak salah Laporte dia absen nih. Masih cedera. Tapi masih punya Diaz. Masih punya Diaz. Cancelo juga ada. Meskipun mereka kehilangan Zinchenko, tapi masih ada yang lain kayak gitu kan ya. Kayak Walker juga ada kayak gitu. Kalau nggak salah kayak Walker ada kan? Nggak cedera atau apa? Enggak, seingat saya emang fit ya. Fit. Nah itu belakang itu lumayan. Apalagi Cancelo gitu. Pergerakannya bisa dia assist, bisa juga dia bikin gol kayak gitu. Itu bahaya juga Cancelo. Perlu ya perlu waspada. Iya. Jangan terlalu enjoy menyerang. Karena yang dihadapi ya Cancelo. Iya, pindah ke tengah aja lah. Pindah ke tengah kan ya, udah pindah aja ke tengah. Pada di belakang mulu. Oke. Sekarang kipernya ada Ederson. Ederson ya kita tahu musim kemarin save-nya juga banyak. Ederson yang nanti akan mengawal gawang Manchester City. Gimana nih Pak prediksinya Ederson? Ederson bukan cukup lagi. Salah satu pemain kiper yang sangat bagus gitu istilahnya. Di Brazil saat ini kan punya dua kiper tangguh gitu kan antara Alisson sama Ederson. Dua-duanya tetap bersaing secara sehat gitu. Dengan kemampuannya Ederson, wah setiap musim kita juga udah tahu gitu bagaimana Man City clean sheet-nya, save-nya juga banyak gitu. Tapi setidaknya gitu kita juga sudah beberapa kali menghadapi Man City dan kadang mendapatkan hasil yang sesuai harapan, kadang enggak gitu. Walaupun sekarang musuh besarnya Ederson udah nggak ada gitu, pindah ke Munchen. Ya, Mane. Wow. Mane pindah ke Munchen. Jadi Ederson udah nggak terlalu dangdingdung gitu ya. Tapi nggak tahu nih Nunes nih, apakah dia menyimpan sesuatu untuk nanti Community Shield atau bisa jadi flop juga, kita nggak tahu ya. Nanti prediksinya Pak berapa skor? Kalau dari saya sih memang tipis. Kalau misalkan ada gol tipis, realistisnya kemungkinan masih di Man City. Tapi kalau dari saya sih kemungkinan besar penalti. Kemungkinan besar penalti ya, perpanjangan penalti. Kalau di Community Shield ini golden goal atau enggak, langsung penalti kalau nggak salah. Enggak ada. Langsung dua kali 45 menit dan langsung penalti. Oke. Kalau prediksi dari saya sih ya itu menang tipis Manchester City antara 1-0 atau 2-1 gitu. Gimana nih prediksi teman-teman semua, bisa di komen di kolom komentar ya Pak ya, prediksinya kayak gimana Manchester City melawan Liverpool di Community Shield. Tapi yang banyak yang komennya nanti mah pendukung MU lah gitu. Ini pendukung MU nggak dukung yang mana? Karena Manchester City rival. Liverpool apalagi gitu kan. Mereka kayaknya nggak rela dua-duanya ini nyala gitu. Jadi mending nggak nonton juga, nggak tahu berita, bukan. Jadi mendingan udah nonton berita atau nggak nonton berita olahraga samingguan. Kata-katik FPL. Kata-katik FPL. Oh iya nih FPL nih, karena Community Shield ini minggu ini udah bertanding, otomatis 1 minggu lagi IPL itu kick off ya. Kick off minggu depan. Dan otomatis FPL juga mulai gitu. Jangan lupa nih FPL teman-teman semua, jangan lupa FPL-nya di otak-atik nih pemainnya. Dan kalau misalnya belum paham aturannya, kita juga ada di channel kita aturan-aturan main FPL itu kayak gimana ya Pak ya. Nanti bisa dilihat di channel kita ya di yang lainnya. Oke. Gimana nih Pak? Ya, kita lihat. Masih optimis?
Optimis pasti lah ada gitu, optimisme pasti ada gitu. Iya, Cuman pasti ada ya. Tapi realistisnya ya itu kipernya kipernya kuat gitu. Masih belum bikin back tenang lah. Oke. Apalagi penyerang Manchester City itu Haaland gitu, belum tahu kayak gimana gitu permainannya si back ini. Karena kayaknya di UCL juga nggak pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu Dortmund kan. Oke, mungkin cukup sekian aja episode kali ini untuk membahas prediksi nih di Community Shield. Jika kalian punya prediksi juga bisa di komen di kolom komentar ya Pak. Prediksinya kayak gimana nih? Mau menang Liverpool atau menang Manchester United atau menang MU? Ya, oke. Cukup sekian di episode ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Share juga nih ke teman-temannya bahwa ada satu channel yang membahas FPL dan serba-serbinya Liga Inggris sedikitnya ya. Iya. Gitu. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa subscribe pokoknya ya. Subscribe, like, comment, share ke teman-temannya. Oke, Pak. Kita sudahi aja. Cukup ya. Kita lihat besok. Kita lihat siapakah pemenangnya. Oke. Kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapel.